PT PLN Persero menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera Jawa Bali. Keberadaan SPKLU ini untuk mendukung mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik Lebaran. PT PLN Persero memastikan dukungannya terhadap mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik Lebaran melalui penguatan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, Persero bahkan menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera Jawa Bali. Angka ini meningkat sekitar 1,7 kali lipat dibandingkan periode Idul Fitri 2025. Optimalisasi SPKLU juga dilakukan dari yang sebelumnya slow charging di daerah jalur mudik menjadi fast charging dengan ultra fast charging. Hanya di jalur utama mudik secara nasional, PLN bersama mitra telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia. Kami sudah membangun 2 fitur baru, yaitu Trip Planner dan juga antri EV. Kemudian kita prediksi bahwa jumlah pemudik menggunakan mobil listrik meningkat 1,5 kali lipat dibanding dengan pemudik menggunakan mobil listrik di tahun 2025. Dan untuk itu kami melakukan optimasi, yaitu SPKLU yang masih slow charging di daerah jalur mudik kami gantikan dengan fast charging dengan ultra fast charging. Dan jumlahnya kami tambah menjadi 1,7 sampai 1,8 kali lipat. Untuk memastikan layanan kendaraan listrik berjalan lancar, PLN juga menyiapkan 15 unit SPKLU mobile serta lebih dari 5.000 personil yang bersiaga selama 24 jam. Pemudik juga dapat memanfaatkan fitur layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile seperti Trip Planner untuk mengetahui lokasi SPKLU sepanjang rute perjalanan dan Antrif untuk memantau antrean pengisian daya secara real time. Ya, pemirsa, puncak arus mudik mulai terasa di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Pagi tadi, ribuan kendaraan memadati arus tersebut hingga memicu kemacetan sepanjang hampir 15 km. Kepadatan tol MBZ sudah terjadi sejak tadi malam dan terus berlanjut hingga pagi tadi. Kendaraan pemudik yang menuju kota-kota di Pulau Jawa ini bergerak perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Kemacetan terjadi di sejumlah titik, terutama di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Penerapan kontraflow diperpanjang dari KM 55 hingga KM 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Rekayasa lalu lintas one way nasional pada arus mudik Lebaran resmi diberlakukan dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 tol Trans Jawa. Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Penerapan one way nasional meliputi ruas jalan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 tol Trans Jawa yang diresmikan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Dengan pemberlakuan one way nasional, para pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Atau siang ini secara resmi kita melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pemberlakuan one way secara nasional
di mana one way secara nasional akan meliputi ruas jalan dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Kalau sebelumnya rekayasa lalu lintas adalah rekayasa one way lokal sepenggal, di mana dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 263. Melihat bangkitan masyarakat yang melakukan mudik sudah cukup meningkat, maka kepolisian maupun juga jasa marga memutuskan untuk melakukan rekayasa lalu lintas one way nasional secara menyeluruh dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Harapannya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dilaksanakan dengan aman, lancar, dan tentunya Guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali ditutup sementara waktu. Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrian panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga tidak ada yang nanti. Soalnya kerja di sini sendiri. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jemberana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Seorang pemudik di Ciwandan, Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi oleh petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Yang bersangkutan cerita bahwa saya udah janji mau ketemu ibu, jadi ya kita juga yang anggota polisi cukup sedih dan merinding lah dengan hal tersebut. Ya kita juga bela sungkawa ya untuk yang bersangkutan, semoga amal ibadah ibunya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.